Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan mulai untuk merenungkan firman Tuhan. Hal-hal yang lain dipikirkan dulu ya. Kita utamakan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar ada sebuah perintah Tuhan yang menurut saya ini aneh. Perintah ini tidak sewajarnya kalau secara dunia kita hidup ya. Kita akan baca dari Matius 5 ayat yang ke-10. Kita akan baca sampai ayat 12. Matius 5 mulai 10 sampai 12 kita akan baca. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Wajarnya kalau kita diperintah itu sapuan, itu bersihkan, itu ngapain begitu ya. Tetapi Tuhan ini memerintahkan untuk berbahagia, untuk bersukacita, untuk bergembira. Padahal sebetulnya sewajarnya kalau gembira, bahagia, sukacita itu harusnya spontan berdasarkan dari keadaan yang kita alami. Ya dong, kalau Anda dapat lotre hadiah besar gitu, nggak usah disuruh, pasti masih sembunyi. Kalau ada yang masih muda-muda ini, ada yang ditaksir ngomong ngelem, ayu nih kamu, ganteng nih kamu, sembunyi, ya udah kasih sampai gitu, udah kasih gak mati-mati gitu, tanpa disuruh, tanpa diperintahkan berbahagia. Wajarnya begitu, bahagia itu, gembira itu, sukacita itu nggak usah disuruh harusnya. Tetapi ini diperintahkan. Makanya 12 jelas bersukacita dan bergembiralah. Nggak cukup sukacita, ditambah gembira. Karena upahmu besar di surga. Masalahnya Pak, upahnya itu belum kelihatan. Coba upahnya kelihatan, nggak usah disuruh, harus pesan guyu. Ya betul nggak? Kenapa kok sampai diperintahkan? Karena kita sudah terbiasa dari kecil, kita itu bergembira bila sesuatunya ini di depan mata. Yang bikin kita gembira ini di depan mata ini. Kelihatan ini loh, baru kita gembira. Nah, masalahnya ini bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kalau Anda punya patokan bergembira, bersukacita itu harus ada yang kelihatan. Ya, sekarang budal ke surga. Nah, mau enggak sekarang budal ke surga? Bahkan kalau tadi ayat 11 kan ya ngeri ya. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela. Dicela itu disuruh berbahagia, dianiaya itu disuruh berbahagia, difitnah itu disuruh berbahagia. Yang kita alami sekarang ini fitnahan, yang kita alami sekarang ini celaan, yang kita alami itu aniaya, tetapi kita disuruh gembira karena bukan hal itu. Tuhan Yesus ini ya enggak halu, masa bergembira karena difitnah, bukan. Tapi bergembiralah karena engkau difitnah, karena engkau dicela, karena engkau dianiaya, karena upahmu besar di surga. Jadi kita ini disuruh bergembira karena sesuatu yang saat ini tidak di tangan kita. Kalau saudara baca di atasnya itu banyak, mulai 3 ya, 3-9 itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka lah dan sebagainya. Berbahagialah orang berkata karena mereka akan. Itu banyak terus itu. Ayat itu. Akan bilang mereka akan. Kita disuruh bergembira, disuruh berbahagia
untuk sesuatu yang akan. Karena itu kita diperintahkan, karena natur kita, alamiah kita, dari kecil kita dilatih oleh dunia ini, oleh lingkungan kita, oleh orang tua kita bergembira karena ada barangnya. Jadi kita ketika masih kecil dikasih sesuatu, ayo bilang apa? Terima kasih. Setelah terima barangnya, kita dapat dilatih. Besok tak belikan permen ya. Terima kasih. Besok diberikan permen, terima kasihnya. Sekarang kita dapat dilatih gitu kan? Karena itu bagi kita sulit melakukan ini, karena kita terbiasa kelihatan mata, pegang tangan, kita baru bersyukur. Iya Pak, nek pernah yang tekonya gak teko. Seperti yang disampaikan Pak Albert kemarin, karena kedurhakaan, karena kejahatan dunia ini, kasih menjadi tawar. Karena banyak yang berjanji janji, kita jadi tidak mudah percaya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tadi muji Tuhan, saya perhatikan kalimatnya tadi. Bu percaya apa? Penuh. Apakah Anda benar? Apakah tadi lambe kita itu, lidah kita itu, bibir kita ngomong ku percaya penuh itu beneran tak? Kalau percaya penuh, ketika Tuhan sudah berjanji, Anda sudah terima kasih. Karena Anda percaya, pasti terjadi. Tetapi kalau percayanya tidak penuh, panteni sampai tak terima, baru aku bergembira. Di sini Tuhan akan melihat kita. Siapa sih anak-anakku yang percaya penuh kepadaku? Yang percaya penuh, pasti ketika dianiaya, dia berbahagia. Ketika mengalami kesusahan, dia akan bergembira, bersuka cita. Apa katanya Pak kemarin? Kalau kita melakukan hal yang sama dengan dunia, apakah upahmu, apakah kebaikanmu, apakah kelebihanmu, apakah sama saja engkau dengan dunia ini. Kalau engkau hanya bisa berbahagia ketika dilihat mata umum ini. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu menyuruh kita berbahagia, bersuka cita itu untuk sesuatu yang Anda akan. Karena yang menyuruh ini, yang tadi kita ngomong, aku percaya penuh. Yang kita katakan apa? Yesus sanggup melakukan segala perkara. Kalau kita percaya bahwa dia sanggup, kalau kita percaya penuh bahwa dia mampu dan dia pasti, bukan kira-kira, bukan semoga, pasti, maka Anda tidak nunggu besok, tidak nunggu lusa, tidak tunggu tahun depan, hari ini Anda bersuka cita. Perintah ini memang aneh. Kalau tak pikir-pikir perintah ini nyeleneh. Tetapi dikatakan dalam ayat yang lain, yang bodoh dari dunia itu akan digunakan Tuhan untuk mempermalukan orang-orang bijak. Kalau Anda bodoh-bodohan percaya perintah Tuhan ini, Bapak bisa gak peduli yang percaya. Yang berfirman ini kan bukan Pak Yusak, yang berfirman ini Tuhan yang aku percaya penuh, Tuhan yang sanggup melawan segala perkara, maka aku bergembira sekarang. Ya, saya mau bergembira karena Tuhan. Kalau saudara cari ayatnya, bergembira, bahagia, sukacita di Alkitab banyak sekali. Perintah itu ternyata banyak, tetapi ini saya bacakan yang Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Pak, makan ini sama tempe tahu, sama kerupuk, bergembira karena makan kerupuk, Pak. Bukan, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Saya tidak
tentu Anda bergembira karena kesusahan yang Anda alami sekarang. Tetapi Anda coba renungkan kembali, kenapa aku mengalami kesusahan ini? Kalau Anda mengalami kesusahan ini karena kesalahan sendiri, yang berubah. Tetapi kalau kau lakukan untuk Tuhan, bergembira karena upahmu besar di surga. Tapi seperti saya katakan tadi, tidak mudah bergembira karena sesuatu yang tidak di tangan kita saat ini. Kita lanjut, Roma 12 ayat 12. Saya bacakan Roma 12:12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi bukan bersukacitalah karena engkau sekarang sudah merasakan, tidak. Bersukacitalah dalam pengharapan. Rasul Paulus juga paham hal ini, bahwa kita bersukacita itu dalam pengharapan, artinya belum kita pegang, belum kita alami. Suamiku masih gak genah, Pak. Istriku masih gak genah, anakku gak genah, orang tua gak genah, pekerjaanku gak genah, kesehatanku gak genah, keuanganku gak genah, Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong, bersukacitalah dalam pengharapan. Nanti orang dunia kalau tidak kita kayak orang gila ya. Iku lho mangane di kerupuk ya sukacita seneng mesem guri. Ayo kalau gak orang takjub nanti. Kalau Anda melakukan ini, orang-orang di sekitar Anda akan takjub melihat. Heran, apa rahasianya orang? Jangan-jangan dia punya simpanan emas 1 kilo, jangan-jangan nyamar. Lanjut, sabarlah dalam kesesakan. Lanjut lagi, dan bertekunlah dalam doa. Ini sebuah resep yang diberikan Rasul Paulus untuk Anda bisa bersukacita, bergembira, berbahagia dalam pengharapan. Kalau Anda tidak akan mampu. Anda harus sabar di dalam kesesakan yang Anda alami saat ini. Anda coba pikirkan kata-kata sabar, apa itu sabar itu? Sabar itu sebetulnya kalau sudah Anda pikirkan, itu selalu ada yang ditunggu. Makanya bersukacita dalam pengharapan. Tetapi harus sabar. Di dalam kesesakanmu harus sabar. Bahkan tadi dikatakan di awal kita baca di Matius, kalau engkau dianiaya, engkau difitnah, engkau mengalami yang tidak baik, engkau disuruh bergembira, bersukacita, berbahagia. Dan resepnya yang ujungnya tadi bertekun dalam doa. Kalau Anda tidak berdoa, Anda akan jatuh seperti Petrus. Anda harus berdoa karena kekuatan kita bukan daripada kita sendiri, tetapi dari yang kita harapkan, yaitu Tuhan. Karena itu kita harus berdoa. Tuhan tolong, saya tidak kuat Tuhan, kuatkan aku. Tuhan saya tidak mampu, mampukan aku. Tuhan aku sedih, aku ingin bergembira, tolong aku untuk bergembira. Loh, enaknya dalam Tuhan begitu. Bahkan apapun yang kita tidak mampu lakukan, kita bisa sambat kepada Tuhan. Aku tidak mampu bergembira Tuhan, karena aku belum lihat ini. Yang aku harapkan belum muncul, belum aku alami, belum aku rasakan. Bagaimana aku bergembira Tuhan? Nah, berdoa. Kalau Anda tidak mampu, Anda sudah tidak kuat, berdoa, minta Tuhan. Sebab Bapak kita itu, kalau kita akan minta, kita akan menerima. Biasanya banyak orang susah, sedih, kecewa, tidak minta,
malah purik sama Tuhan. Itu yang menjadi masalah besar akhirnya. Harusnya dia harus seperti ini, sabar, terus gak kuat sabar itu bertekun di dalam doa. Kan sudah sering disampaikan sejak zamannya Papi masih ada. Yang sering bisa dicontoh itu Pak Jono dulu. Di sini bertekun dalam doa di sini. Itu contoh ya, saya tahu banyak Anda dari sekalian juga sudah melakukan, tetapi itu cuma contoh kan, ya di sini lakukannya dia, coba dia bahkan di rumah nggak tahu kita. Tetapi dengan bertekun di dalam doa, Anda akan dimampukan nanti bersukacita dalam pengharapan. Ingat ya, kita pegang harus sabar, karena kita sudah menantikan Tuhan yang kita percaya penuh. Kita sudah menantikan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang kita tadi puji-puji di awal. Lanjut lagi Filipi 4 ayat 4. Saya bacakan Filipi 4 ayat 4. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, sukacitanya itu tidak boleh Senin Kemis ya Bapak Ibu ya. Tuhan meminta kita bersukacita senantiasa. Ketika kita tidak bersukacita senantiasa, kita berarti sedang tidak berharap senantiasa. Sebab tadi kita sudah belajar bersukacita di dalam pengharapan. Ketika kita berhenti bersukacita, sebetulnya itu sebuah indikasi, sebuah tanda bahwa kita sedang tidak berharap. Ketika kita berharap kepada Tuhan yang kita percaya penuh tadi, kita berharap kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, harusnya saat itu kita bersukacita. Jadi Bapak Ibu ya, gampang indikasinya, ngecek dirinya sendiri gampang. Loh, kok susah ya? Berarti kita sedang tidak berharap. Berarti kita waktunya untuk berdoa. Ketika kita mengalami kesedihan, kesusahan, itu sebuah indikasi. Kita harus tahu, oh iya berarti aku sedang tidak berharap kepada Dia yang katanya lambengku percaya penuh, yang katanya lambengku tadi sanggup melakukan segala perkara. Sebab ketika Anda masih punya harapan kepada Dia yang Anda percaya penuh, masih punya pengharapan kepada Dia yang berkuasa melakukan segala perkara, pasti buahnya adalah sukacita, bergembira, berbahagia. Itu sebuah tanda. Kalau Anda sedang tidak berbahagia, itu tanda Anda kehilangan pengharapan. Atau mungkin Anda berharap, tetapi yang Anda harapkan itu bukan Tuhan yang Anda percaya penuh, percayanya cuma separuh mungkin. Atau mungkin sudah percaya penuh, tapi Anda tidak yakin bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Kalau Anda percaya pada Tuhan dengan penuh dan percaya pada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Anda akan selalu punya pengharapan. Anda akan selalu bersukacita. Perintah ini Bapak Ibu, karena dikatakan bersukacita senantiasa, ini ajak setiap hari, setiap waktu untuk diminta dari kita. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus menjumpai sebuah pohon ara, tidak berbuah karena tidak musim. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu perlu musim tidak? Tidak. Karena itu setiap saat Tuhan bisa melihat Anda. Kenapa tidak ada buah? Kenapa engkau susah? Kenapa engkau tidak bersukacita? Tuhan yang tega mengatakan jadilah engkau kering, Dia tidak tega melakukan itu kepada kita, karena Dia justru menghadapi kayu salib itu, karena Dia tidak tega mengatakan kering. Pohon ara Dia tega ngomong kering dong, karena tidak berbuah.
Tetapi Tuhan itu baik, sangat mengasihi kita, sehingga dikatakan bulu yang terkulai tidak dipatahkan, ditegakkan kembali. Tahu bulu ya? Bulu itu batang bambu, batang tebu, batang padi, itu bulu namanya. Itu kalau rebak sama dia ditegakkan. Sumbu yang pudar yang menderit-menderit mau mati sama dia dibersihkan, dikasih minyak lagi, dinyalakan. Karena beda, kita bukan pohon ara yang ketika tidak ada buah dia memang kering, enggak. Ketika kita tidak berbuah, dia mengalami penyalipan itu untuk kita. Dia menembus kita. Karena ketika Petrus lari dari Roma, Tuhan Yesus datang ke Roma. Mau kemana Tuhan? Aku mau ke Roma. Kenapa? Aku mau disalibkan kedua kali. Ketika Anda bersedih hati, Tuhan Yesus sedang mengalami penderitaannya karena harus menanggung kesedihan. Tetapi kalau kita mau percaya di dalam pengharapan, kita akan mulai belajar bersukacita. Anda lihat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena kalau tidak di dalam Tuhan, Anda tidak akan sanggup. Dianiaya kok bersukacita. Anda mengalami mungkin suamimu yang tidak memuaskan dirimu, kok gini begitu, istrimu mungkin tidak sesuai harapan, anakmu, orang tuamu, temanmu, pekerjaanmu, bahkan kesehatanmu, uangmu tidak seperti yang kau harapkan. Bagaimana Anda bersukacita? Ya harus di dalam Tuhan. Sebab kita bersukacita bukan karena apa yang tidak kita punyai tadi, tapi kita bersukacita karena Tuhan. Sehingga Rasul mengatakan berikutnya, sekali lagi kukatakan bersukacita. Artinya digarisbawahi lagi, tak ulangi lagi ya. Ini penting, bersukacita. Kenapa? Karena ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Anda bisa tidak berbaik hati kepada orang kalau Anda tidak bersukacita? Kalau Anda bete, jangankan dia Pak, tidak ngomong saya ini, apa? Nah gitu ya. Bisa baik? Bisa. Kalau Anda tidak sedang bersukacita, siapapun yang di dekatmu akan tidak mengalami kebaikan hati. Apakah Anda tidak baik? Ya tidaklah. Kalau saya yakin Anda dibandingkan dengan banyak orang di luar sana, Anda sudah baik. Tetapi ketika Anda tidak bersukacita, kebaikanmu itu tidak akan bisa dirasakan oleh setiap orang sekitar. Pasti. Kalau Anda sedang bete, Anda sedang susah, Anda sedang ruwet pikirannya, pasti nggak akan keluar sembunyinya masih apa? Begitu ya. Bahasanya Surabaya apa? Nyente-nyente tadi ngomongnya. Istri, bisa ngomong suami ini nyente-nyente, atau suaminya nyente-nyente sama istrinya, atau anak ke orang tua ke anak, atau apapun juga. Itu tandanya di dalam hatinya sedang tidak bersukacita. Itu waktunya untuk berdoa. Kalau yang punya suami atau istri enak, ketika istrinya nyedek-nyedek gitu, doakan istrimu. Suaminya nyedek, doakan suamimu. Kalau kita sebagai saudara seiman ini ketemu enak, kenapa? Kita tahu hari ini, oh orang itu lagi beda, lagi gak sukacita, lagi gak gembira. Waktunya didoakan, untuk dirasani, didoakan, karena dia perlu doa. Tuhan, aku berdoa supaya dia berdoa. Pernah ada berdoa seperti itu? Saya tidak pernah. Saya berdoa supaya orang itu digerakkan untuk berdoa. Cobaan. Oh, dia sanggup segala perkara kok. Anda kalau berdoa itu sedang berdoa kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi doa seaneh tadi itu bisa dilakukan. Tuhan, aku berdoa supaya dia mulai berdoa. Bisa. Atau hal-hal yang aneh yang bisa Anda pikirkan, doakan saja. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu
khawatir tentang apapun juga. Inilah musuhnya, inilah penghalang untuk bersukacita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, setelah dia berkata bersukacita, senantiasa dia ingatkan. Dia mengingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Jadi saudara harus tahu, kalau Anda sedang tidak bersukacita, Anda harus mulai, selain berdoa, Anda harus mulai selidiki hati. Apa yang aku khawatirkan? Ya, itu tipsnya gampang. Jadi ketika Anda susah, Anda sedih, Anda tidak berbahagia, langkah pertama Anda berdoa supaya pengharapannya keluar, supaya pengharapan kita tumbuh kembali di hadapan Tuhan. Langkah kedua, cek hatimu. Apa yang sedang aku khawatirkan? Oh, nanti gini. Itu yang kau khawatirkan. Itu yang harus Anda buang, karena itu yang menghambat Anda bersukacita. Saya tanya sekarang, kalau saya Tuhan Yesus berdiri di sini, Tuhan Yesus ngomong, uangmu buangkan ke sana. Engkau akan lakukan dong. Kalau Pak Yusuf yang ngomong mungkin tidak ya, tapi Tuhan Yesus berdiri di sini, uangmu buangkan ayo. Berbuang pastinya. Anda percaya Tuhan Yesus kan? Tetapi saat ini yang dibuang bukan uang, khawatirmu itu buang. Pikiran-pikiran itu yang membuat kamu tidak sukacita itu buangan, supaya engkau bisa bersukacita. Jangan gombal di hadapan Tuhan, hidupku untukmu. Tak minta khawatirnya aja tidak dikasih kok. Iya toh? Jangan ngomong hidupku untukmu Tuhan, segalanya untukmu, gombal. Ketika khawatir loh, jangan khawatirmu supaya engkau bisa bersukacita di dalam Tuhan. Khawatir yang mana Pak? Apapun juga. Sekecil apapun ketika Anda khawatir, pasti itu mengurangi kualitas sukacita. Aku kok gak sembuh-sembuh, uangku kok gak datang, berkatku kok gak datang. Yang tak doakan kok gak terjawab ya Tuhan. Itu yang membuat engkau gak bisa bersukacita. Padahal di awal tadi kita belajar, engkau disuruh bersukacita untuk sesuatu yang akan, yang belum ada. Kenapa kau yang akan Tuhan? Sebab memang itulah engkau perlu iman. Dikatakan tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau engkau tidak punya iman, engkau tidak bisa bersukacita pasti. Kalau engkau tidak punya pengharapan, engkau tidak bisa bersukacita. Bahkan kalau kita belajar lebih dalam, kalau engkau tidak punya kasih, engkau juga tidak bisa bersukacita. Jadi tak singgung ya soal kasih ya. Nah, ini makan, yuk makan. Papa mana? Apa nanti masih ada nasi di sana? Makan apa? Makan dulu. Biar gue bertanya padahal cuma itu nasi yang harus makan. Tapi mamanya, papanya menyuruh anaknya makan dulu dengan tersenyum gembira, supaya anaknya mau makan. Itu terjadi dalam keluarga kami dulu. Mami papi itu tidak makan, anaknya makan dulu nak. Telur 1 dibagi 5, dulu anaknya masih 5, belum ada apa-apa. Dibagi 5, dulu. Orang tua makan apa? Tidak tahu, kita dulu nggak pikir sampai segitu. Makan dulu. Dia bisa menyuruh kita dengan tersenyum, bergembira, padahal sebetulnya bergeli sebetulnya. Karena apa? Karena dia mengasihi anaknya. Nanti saudara kalau belajar kalau lebih jauh, kalau kau bermuni Pak Apel kapan nih sampaikan, kalau engkau mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan apalagi, engkau baru bisa bergembira. Itu lebih dalam lagi. Tetapi kita belajar dulu awalnya ya. Ketika Anda tidak melihat apa yang Anda inginkan, di situ engkau perlu beriman, engkau perlu berharap supaya engkau bisa bergembira di dalam Tuhan.
kita harus membuang ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi satu, jangan khawatir. Kedua, apapun yang kau khawatirkan, bawa dalam doa. Nah itu ketika kita tidak sedang bergembira, tadi saya katakan itu waktunya untuk berdoa. Apa yang kita doakan? Ya tadi segala kekhawatiranmu itu kau doakan supaya pergi. Apa yang kau inginkan dalam segala hal keinginanmu, ya toh engkau tidak bahagia karena keinginanmu tidak ada toh, betul enggak? Kalau engkau mengalami yang engkau inginkan, pasti engkau berbahagia. Tapi masalahnya kita banyak keinginan yang kita saat ini nggak alami, sehingga kita tidak berbahagia. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita nyatakan yang sekarang ini belum ada dalam keinginan-keinginanmu, nyatakan dalam doa dengan permohonan. Ingat loh ya, dalam permohonan bukan nyetak Tuhan, Tuhan sediakan, bukan loh ya. Tuhan mohon ya Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Saya ketawa karena apa? Kita mencari kehendak Tuhan. Dan tutupnya apa? Penutupnya dengan ucapan syukur. Anda ingin bisa sukses dalam menyelesaikan tugas Tuhan ini, betul tidak? Anda harus banyak-banyak mengucap syukur. Pak, yang tak ingin itu banyak, nggak ada. Maksud mengucap syukur itu, mengucap syukur dengan apa yang ada. Ketika Tuhan Yesus menghadapi 5.000 orang, dia perlu 5.000 roti. Ada 5.000 roti? Tidak ada. Yang ada apa? 5 roti. Dia tidak bersuka cita atas 5.000 yang tidak ada itu, tapi dia bersyukur atas 5 yang ada itu. Ketika dia bersyukur atas 5 yang ada ini, maka terjadilah 5.000 yang tidak ada. Ketika Anda mulai bersyukur, itu iblis mulai ketakutan. Karena ketika Anda mulai bersyukur, maka satu persatu apa yang Anda inginkan yang belum terjadi itu akan mulai terjadi. Tetapi masalahnya kita sulit bersyukur. Sulit bersyukur. Jonathan di Wono nggak sulit bersyukur. Karena memang sulit bersyukur. Karena apa? Kita tidak pernah dilatih bersyukur. Karena tidak ada keinginan kita. Kita selalu dilatih untuk berterima kasih, bersyukur, bersukacita ketika ada di depan mata. Tetapi hari ini waktunya kita berlatih. Kita bersyukur walaupun banyak hal yang belum kita alami, banyak hal yang masih berupa keinginan saja, masih wacana belum terjadi. Kalau kita lakukan itu, bawa semua dalam doa dengan permohonan, dengan ucapan syukur, maka ayat yang ke-7, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada waktu itulah engkau bisa berbahagia, walaupun engkau dianiaya, walaupun engkau difitnah, walaupun engkau mengalami hal-hal yang menyusahkan hati sebetulnya. Pada saat itulah damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Kenapa melampaui segala akal? Sebab dia sanggup melakukan segala perkara. Sehingga damai sejahteranya yang melampaui segala akal, melampaui pikiranmu, melampaui batasan-batasan yang engkau punya. Maka engkau akan bersuka cita melampaui juga segala apa yang masalah-masalahmu. Ketika masalahmu tingginya 1 meter, sukacitamu 2 meter tinggi. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan pikiranmu. Bila apa terjadi itu? Bila engkau mulai mengucap syukur di dalam doa, di dalam permohonan kepada Dia yang engkau percaya penuh, kepada Dia yang sanggup melakukan segala hal. Karena itu nasihat terakhirnya setelah itu ayat 8,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi daripada kita mikirkan tadi kekhawatiran kita, khawatir ini, buang. Diganti, mikirkan yang mulia. Anakku kok nakal ya? Anda tak doakan anakmu jadi pinter. Pikirkan anakmu, bayangkan anakmu nanti pinter. Aku belum nyapu isi. Bayangkan itu. Imajinasikan di dalam pikiranmu. Dan iman ini terjadi dalam hidup. Maka buahnya apa? Engkau akan sumringah, sukacita, bahagia. Karena dalam pikiranmu melampaui apa yang ada di depanmu. Yang di depanku ini bocah Pak, padahal tidak karu-karuan ini Pak, kacau balau. Tetapi yang di dalam pikiranku baik semua. Itu namanya iman. Itu namanya pengharapan. Gak ngerti, suamiku doakan itu. Bayangkan suamiku akan jadi baik. Aku berdoa, aku penting roh gak baik pergi. Dalam nama Yesus jadi baik. Besoknya Yesus gak baik lagi. Jangan engkau susah, bersuka cita di dalam Tuhan. Aku yakin Tuhanku mampu mengubah suamiku, mengubah istriku, mengubah pekerjaanku, mengubah apapun juga. Karena dia sanggup melakukan segala perkara. Jadi ingat ya, tadi pesannya Rasul Paulus, bersuka cita senantiasa. Rahasianya, jangan khawatir. Bawa dalam doa dengan ucapan syukur. Kita lanjut 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 saya bacakan. Ini diulangi lagi. Bersukacitalah senantiasa. Diulangi lagi. Tetaplah berdoa. Sebab engkau nggak bisa kalau engkau nggak berdoa, engkau akan kehilangan sukacita itu pasti. Sebab sukacita kita itu sukacita yang magic, sukacita yang ajaib, sukacita yang di luar nalar. 18 diulangi lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kenapa kita perlu baca ayat yang ini? Sebab ini jelas sekali Rasul ngomong. Itu yang dikehendaki Tuhan. Hidupku bagimu segalanya, tapi hidupmu susah, gombal kan gitu. Karena aku menghendaki engkau berbahagia di dalam aku. Ketika engkau membiarkan kesusahan dunia ini menggerogoti sukacitamu, engkau sedang membuat Tuhan sedih. Sebab yang dia harapkan, yang dia kehendaki itu mengucap syukur dalam segala perkara, tetap berdoa sehingga hasilnya buahnya bersukacita senantiasa. Jadi nggak usah nunggu orang lain. Ketika Anda mengalami kesusahan, kesedihan, ini waktunya berdoa. Ini waktunya bersyukur. Supaya yang baik-baik yang kamu pikirkan, yang khawatir-khawatir kamu pergikan, yang mulia, yang sudah didengar, yang baik, itu yang kita pikirkan. Ingat kesaksian saya soal kursi pas doa, daripada gegeran milih pembicaraan siapa, saya berdoa saja. Karena dia sanggup mengubah segala keputusan manusia. Karena saya percaya penuh kepada dia yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga yang saya pikirkan baik. Sehingga saya bersuka cita. Saya tidak sedih gara-gara ada orang-orang yang berpikiran lain.
Saya berpegang pada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sehingga saya bersukacita melampaui dari apa yang bisa saya lihat. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang nanti Tuhan akan ngomong, ya ada buahnya, manis buahnya. Begitu Bapak Ibu. Lanjut lagi 2 Korintus 4 ayat 16. Ini saya sampaikan untuk dibaca sebab untuk menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu mengalami ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi Rasul Paulus tadi yang menasihatkan bersukacitalah senantiasa, dia sendiri mengalami kemerosotan secara jasmania. Yang dia lihat, yang dia alami tidak baik, tetapi dia bisa bersukacita di dalam yang tidak baik itu, karena dia punya Tuhan yang dia percaya penuh, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tadi kita sama-sama muji loh itu ya, percaya penuh, sanggup melakukan segala perkara, itu sama-sama semua lah, ini nyanyi kan ya, nggak tahu kalau ada nggak nyanyi ya. Jadi di dalam penderitaan Rasul Paulus itu bahkan menasihatkan kita juga bersukacitalah. Artinya dia juga bersukacita di dalam secara fisik dia mengalami kemerosotan, tapi batinnya, hatinya penuh dengan sukacita. Karena dia ngomong dibaharui dari sehari ke sehari. Setiap dia bangun pagi berarti sukacitanya baru, bahagianya baru. Mengalami aniaya penderitaan, besok lagi bangun pagi sukacitanya baru lagi. Jadi jangan dikira loh, oh enaknya sih nyuruh-nyuruh. Enggak, Rasul Paulus juga mengalami yang kita alami. 17. Sebab penderitaan ringan, berarti kan ya ringan, yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang namanya bersukacita di dalam pengharapan. Ada enggak yang mengalami penderitaan seperti Rasul Paulus? Penjara ada enggak di sini? Belum ada kok. Penderitaan kita belum ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus ngomong penderitaannya itu ringan. Jadi kalau ada yang baper, penderitaanku berat, ngaca kepada Rasul Paulus, penderitaanmu itu lebih ringan daripada punyanya Rasul Paulus. Yang katanya ringan. Zaman dulu saya masih remaja, tinju itu ada kelasnya kelas ringan, ada kelas layang, ada kelas nyamuk. saking entengnya ya. Nah kita ini masih kelas nyamuk penderitaannya. Kita belum ada apa-apanya perbedaan dengan Rasul Paulus, tetapi itu perlu dikatakan ringan. Ayo sama-sama kita ngomong, penderitaan itu ringan. Nah, itu mantap. Kalau Anda bersedih, ucapkan itu, penderitaanku ringan. Sebab Dia yang Maha Besar itu ada di dalam hati. Roh yang ditempatkan di dalam hati itu lebih besar daripada roh di dunia ini. Karena itu aku berkata, penderitaanku ringan. Biasanya sama bunyi suka ditahu. Senang-senang ngomong, daripada susah mikirin kita, masa aja lah. Aku tak nonton katolog, gak apa-apa. Bikin senang-senang gak apa-apa, gembira karena Tuhan kita itu Maha Kuasa. 18, perhatikan, ini juga sebuah kunci untuk berbahagia. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Susahmu sekarang kelihatan enggak? Ada toh depan matamu, buat alami toh, kelihatan kan? Dikatakan apa? Sementara itu.
yang tak kelihatan adalah kekal. Karena Tuhan ngomong, bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena upah besar di surga. Sebab semua itu kekal sifatnya. Penderitaan mudah. Ya apa sampai aku mati tidak sampai selesai masalahku? Ya udah mati kan selesai juga. Penderitaan kita ujung-ujungnya cuma selesainya, finishnya paling lama ketika kita mati. Tapi setelah kita mati, kita akan menerima upah yang kekal. Lalu Paulus ngomong, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Aku tidak memperhatikan yang sekarang aku tidak punya uang, yang sekarang aku sakit, yang masalahku banyak ini dan itu. Tidak, itu sementara. Aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Ini sebuah bukti dari sebuah iman yang besar. Karena iman itu bukti dari yang tidak kelihatan. Ujian tadi lo ngomong, apa yang tak pernah dilihat mata. Aku tidak bahagia Pak, suamiku tuh bencekno. Jadi suami yang baik tidak kelihatan mata toh. Tapi berikutnya, Tuhan sanggup membuat suamiku jadi baik. Loh gitu. Membuat istriku jadi baik gitu. Sehingga engkau tidak memperhatikan yang kelihatan ini, tapi engkau memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu suamimu yang baik, istrimu yang baik, anakku yang baik, dan sebagainya. Sebab itu nanti yang kekal. Karena Paulus mengatakan kepada penjaga-penjaga ini, percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Tidak cuma engkau, tapi seisi rumahmu. Bagaimana terjadinya? Ya mulai dari Anda. Mulai Anda mendoakan suamimu, istrimu, anakmu jadi baik. Mulai dari situlah Tuhan akan menyelamatkan mereka semua. Tetapi bagaimana itu terjadi? Bersukacitalah. Kalau engkau tidak bersukacita, itu tidak akan terjadi. Engkau harus bersukacita. Jangan perhatikan yang kelihatan, yang bikin kau sedih, bikin kau susah itu abaikan, pinggirno semua. Ganti mikir yang baik, yang mulia, yang patut dipuji. Jadi kita disuruh bergembira untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Ya toh, saya mau dari awal, ini perintah yang aneh, yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita dari kecil. 1 Timotius 6 ayat 6. Ada sebuah resep lagi untuk kita bisa bersuka cita. 1 Timotius 6 ayat 6. Saya bacakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu apa sih? Ya ini ibadah. Tetapi secara besar kehidupan kita setiap hari itu ibadah kita di hadapan Tuhan. Kalau nggak disertai rasa cukup, tidak akan ada apa? Keuntungan besar. Oh, pasti untungnya dari Kristen, aku itu ini karena engkau tidak disertai dengan rasa yang cukup. Ketika Anda memulai memenuhi hidupmu dengan rasa yang cukup, engkau akan mengalami keuntungan bukan kecil, besar. Banyak anak-anak Tuhan, ibadahnya, hidupnya tidak disertai rasa cukup. Saya dengarkan suara bass getar-getar tadi ya, kuping nggak enak. Tetapi saya sertai dengan rasa cukup, sehingga saya beribadah tetap dengan sukacita. Tapi kalau Anda tidak cukup, Anda akan cari tempat gereja yang suara musiknya enak, gitu loh. Tetapi itu tidak akan memberikan keuntungan yang besar. Pasti, karena yang mau bukan saya, firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia itu, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kenapa? Ini ngeri patokan Rasul Paulus. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Jadi rasa cukup itu apa? Patokannya itu. Anda masih bisa makan hari ini? Masih bisa. Anda tidak telanjang? Cukup. Lebih dari itu, kalau bikin engkau menderita, bikin engkau susah,
sindirkan. Kalau makan ya memang harus makan, nggak bisa ya minta bantuan. Sabar sama yang lain-lain saudara seiman bisa juga. Tetapi kalau tidak ada makanan, ada pakaian, itu sudah batasnya cukup. Artinya kesusahan yang melebihi itu buang, ganti dengan sukacita. Ketika Anda melakukan itu, justru Anda akan mengalami keuntungan besar. Anda ingin keinginan-keinginanmu tercapai, dipenuhi Tuhan, Anda harus mulai punya rasa cukup ini. Kalau tidak, Anda tidak akan melangkah lebih jauh lagi. Tadi kita ngomong soal Rasul Paulus terus ya. Ini 1 Petrus 4. Waktunya cepat sekali. 1 Petrus 4:12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Ini sebetulnya sama dengan kata Rasul Paulus, penderitaanku ringan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini yang menurut kamu kesusahan besar, jangan heran. Itu enggak luar biasa deh, kata Rasul Paulus begitu. Karena Rasul Paulus ngomong, semua saudara-saudaramu di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi jangan baper deh. Aku yang paling susah di muka bumi ini, jangan. Seluruh saudara-saudaramu seiman mengalami hal yang sama, cuma beda bentuknya aja. Tapi rasanya sama. Itu semua datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu luar biasa. Enggak luar biasa itu. Itu biasa. Di dalam Tuhan itu sesuatu biasa yang harus kita kalahkan. Dan Tuhan sudah kasih roh yang lebih besar untuk mengalahkan itu. Hanya engkau tidak libatkan, engkau pakai rohmu yang kecil untuk menghadapi itu, ya kalah. Gunakan roh yang lebih besar itu untuk mengalahkan, engkau akan menang. Sebab masalah-masalahmu itu dikatakan tidak luar biasa. Gak usah heran. Itu hal-hal biasa yang akan engkau selesaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Penderitaan kita tidak luar biasa. Lebih lanjut, pasal 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Sama toh dengan Rasul Paulus tadi. Kekhawatiranmu itu serahkan kepada Tuhan, buang, singkirkan dari hidupmu. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika engkau mulai bersedih hati, ketika engkau mulai susah hati, mangsa empuk buat singa yang mengaum-ngaum itu. Bukan singa sih, seperti singa. Aslinya dia itu kucing, cuma nyamar seperti singa. Sebab dia tidak punya kekuatan seperti singa. Dia hanya membo seperti singa. Sebab singa Yehuda itu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketokannya dia kuat, enggak kuat. Ketokannya dia bisa bikin kau susah, sebetulnya enggak bisa. Yang bikin kau susah ya dirimu sendiri. Engkau bikin hidupmu susah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. 9. Kalau kesusahan itu datang, 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika kesedihan hati, kesusahan hidup ini mengganggu engkau, lawan itu. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Kalau yang lain bisa menghadapinya, aku juga bisa. Sebab itu masalah biasa, bukan luar biasa. Aku tidak perlu heran, kata Petrus begitu. Sebab masalah-masalah yang seakan-akan luar biasa itu enggak luar biasa, itu biasa, itu bisa kita kalahkan. Tapi kadang-kadang kita ditipu iblis seperti singa dia. Kalah, aku takut sama singa. Itu bukan singa, itu kucing tempakan lari udah. Tapi engkau percaya kalau dia singa. Enggak, itu bukan singa. Seperti singa. Masih ingat tadi? Bersukacitalah di dalam
Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami apa? Salib. Ketika kita bersuka di dalam Tuhan Yesus, kita bersuka di dalam penderitaan. Di dalam penderitaan itu waktunya kau bersuka cita. Ketika kau bersuka dalam penderitaan, apa yang terjadi? Itu seperti Anda, itu seperti buah ara yang tidak musimnya, tapi keluar buah. Ya toh, penderitaan kan harusnya nggak boleh bersuka cita. Itu kan bukan musim bersuka cita kalau kita menderita. Tetapi ketika kau keluar buah, itu ajaib. Itu seperti pohon ara yang berbuah walaupun tidak pada musimnya. Menderita kok, masa bersuka cita apa? Nggak musim bersuka cita deh. Aku sakit gak sembuh-sembuh, aku kekurangan, aku ini, aku itu. Nggak musimnya bergembira. Tetapi Tuhan mau ketika nggak musimnya itu, engkau bergembira, engkau bersuka cita, engkau berbahagia. Belum selesai ini. Saya akan berjanji minggu lalu, saya akan mengajak Anda belajar mengenai kenaikan Tuhan. Kita akan baca Matius 28 ayat 16. Tambah sedikit ya waktunya ya, saya tadi molor datangnya ya. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah kejadian sebelum Yesus naik ke surga. Karena itu setiap kali ada peringatan Yesus naik ke surga, saya ingat kepada ayatnya. Banyak gereja-gereja merayakannya bangga Yesus itu naik ke surga, Yesus itu nggak di sini, dia benar-benar penghuni surga. Bahkan bangga saat ini pemerintah mengakui bukan Isa Masih tapi Yesus Kristus. Bangga. Bukan itu intisarinya kenaikan Yesus ke surga. Intinya bahwa ketika Yesus mau naik, dia punya pesan wasiat, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau hidupmu susah, hidupmu sedih, bisa engkau dari sampai Yesus? Kalau Tuhan Yesus enak, susah oleh aku, sedih. Ada yang lain? Kalau engkau mau mendengar wasiatnya Tuhan Yesus, engkau harus mulai bersuka cita. Engkau harus mulai berbahagia. Hidupmu harus dipenuhi dengan bahagia yang melampaui segala akal. Baru engkau bisa menjadi saksi Kristus. Kalau enggak, terus komel. Tidak ada yang mau menjadi seperti engkau. Engkau bersaksi, kenapa susah kayak kamu? Tetapi kalau hidupmu penuh bahagia, hidupmu bersuka cita, engkau bisa menjadi saksi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, termasuk berbahagialah, termasuk bersuka cita. Lah kamu diri tidak bersuka cita, mau ngajari orang bersuka cita? Engkau sendiri tidak berbahagia, mau ngajari orang berbahagia? Tidak bisa. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda ingat, pada saat itu yang ikut anggota grup WA, saya share sebuah video. Seorang anak kecil balita, tangannya cuma satu, kakinya tidak ada, tapi main bola sama bapaknya dengan bergembira. Bahkan kemarin ketika istri saya lihat Instagram, ketemu lagi video anak itu, tapi renang, tangan satu renang, saya aja komplit tangan kaki tidak bisa renang, dia renang, tangan satu renang dengan bapaknya yang sama itu, ketawa-ketawa sambil renang dengan tangan satu. Lengkapnya tangan itu dua,
yang punya istri yang baik. Kalau istrimu tidak baik, anggap tangan satu yang hilang itu. Apakah mengangkat orang berbahagia? Ya. Anakku sing sibuk ini beli, anggap kakimu yang hilang dulu. Tanpa kaki, apakah menghambat berbahagia? Ya. Berbahagia atau tidak itu sebuah keputusan. Bukan karena kau tidak punya tangan atau tidak punya kaki. Bukan karena istrimu mengecewakan, bukan karena anakmu, suamimu, keuanganmu, kesehatanmu mengecewakan. Bukan, itu keputusanmu. Apakah engkau mau berbahagia di dalam Tuhan? Itu sebuah contoh waktu saya kasih supaya kita berkaca. Saya sendiri berkaca pada video itu. Anak itu loh ketawa lagi tanpa perlu tangannya komplit dulu, tanpa perlu kakinya komplit dulu. Apapun masalahmu, masih belum sama, belum apa-apa tuh dibandingkan kehilangan kedua kaki dan satu tangan loh. Belum apa-apa kan? Karena itu kita ngomong penderitaan ringan. Karena itu aku harus berbahagia. Karena Tuhanku sanggup melakukan segala-galanya. Aku berbahagia karena upahku besar di surga. Kalau kita tidak mulai berbahagia, mulai baca sukacita, engkau tidak pernah menjadi saksi Kristus. Engkau tidak pernah mengalami yang 5 roti itu menjadi 5.000. Karena ketika engkau tidak berbahagia, artinya engkau tidak sedang mengucap syukur. Engkau tidak sedang disertai dengan ucapan rasa cukup. Bayangkan, satu tangan saja, tapi dia bisa ngomong dalam hatinya ini di luar pengertian ini ya. Cukup satu tangan, aku bisa berbahagia. Tanganku masih 2, tidak satu tangan. Kakiku masih 2, tidak punya kaki, tidak apa-apa. Satu tangan cukup untuk membuat aku berbahagia. Kira-kira seperti itu perasaan. Itulah namanya disertai rasa yang cukup. Apapun yang ada padamu saat ini, walaupun cuma 5 roti, berbahagialah, mengucap syukurlah, bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Tambahi ayat yang paling terakhir ini. Mazmur 37 ayat 3, ayat apalagi kita. Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Yahuwah dan lakukanlah yang baik. Ingat tadi, pikirkan yang baik-baik, lakukan yang baik ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Yahuwah, bergembiralah karena Tuhan Yesus, bergembiralah karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan ini kelihatan enggak? Tidak kelihatan, tetapi kita harus bergembira karena Tuhan. Supaya tidak kelihatan itu, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, terjadi di dalam hidup. Berawal dari mana? Perintah Tuhan Yesus tadi. Berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah. Kenapa kok aneh perintah ini? Karena Tuhan menyediakan tidak cuma yang kau butuhkan, yang diinginkan hati. Mana Pak? Nggak ada, nggak terjadi karena engkau belum berbahagia. Belum muncul karena engkau tidak bersukacita. Harus diawali kita bergembira, bersukacita, baru kita akan mengalami apa yang diinginkan hatimu terjadi. Engkau akan menjadi, dikatakan ayat yang lain, supaya sukacitaku penuh. Ketika penuh itulah yang engkau inginkan terjadi. Di situ engkau akan menjadi saksi Kristus. Tidak percuma Tuhan naik ke surga, karena Dia sudah punya penerus, kita yang menjaga hatinya berbahagia, menjadi saksinya untuk mengajarkan kepada semua bangsa ini perintah-perintah Tuhan. Jadi jangan kita terus mau menjadi saksinya Kristus kalau Anda tidak mulai bersukacita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah naik ke surga. Jangan khawatir Tuhan, ada kami di sini. Engkau naik ke surga, jangan khawatir Tuhan, kami akan menjadi penerusmu, menjadi saksi. Kami akan
bersaksi bahwa Engkau baik. Kami akan menceritakan bagaimana bahagianya hati kami. Walaupun kesusahan melanda, walaupun kurang ini dan itu, kami tetap berbahagia karena kami punya Tuhan yang kami percayakan. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ampuni kami Tuhan kalau kami membuat hatimu berdebar-debar. Engkau dari surga, tapi anak-anakmu kami ini seringkali tak bisa berbahagia, tak sanggup menjadi saksimu Tuhan. Tapi hari ini kami mohon Roh Kudus mampukan kami. Setiap buluh yang terkulai, Engkau tegakkan kembali. Setiap sumbu yang mudah, Engkau nyalakan kembali. Supaya kami boleh bersuka cita, berbahagia di dalam pengharapan kami di dalam Engkau. Dan biar terjadi bahwa setiap anak-anakmu di sini akan menjadi saksi, menjadi cerminan, menjadi satu teladan, menjadi suatu benih sukacita yang besar, supaya setiap orang yang melihat kami ingin menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu rindu itu terjadi pada semua yang ada di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai kehendak-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.